Ketika itu malam sudah semakin larut, gelap dan sangat sunyi. Namun walaupun malam udara di Madinah terasa lebih panas dari biasanya. Sudah 1 tahun ini kota Madinah dilanda kemarau yang berkepanjangan. Sudah lama sekali tidak ada tetesan air hujan yang turun. Karena itulah telah beberapa kali penduduk Madinah berkumpul untuk melakukan sholat istisqa, meminta hujan. Namun hingga malam itu, tak setetes pun hujan yang turun membasahi tanah Madinah. Malam itu, seperti biasanya Muhammad ibnu Al-Munkadir, seorang tabi'in, keluar rumah dan bergegas menuju Masjid Nabawi. Setelah mengerjakan sholat malam, Ibnu Al-Munkadir bersandar ke salah satu tiang masjid. Tiba-tiba ia melihat sesosok manusia bergerak tidak jauh dari tempatnya bersandar. Ia mencoba untuk mengenali siapa sosok itu. Namun ia kesulitan, karena malam yang gelap dan tidak ada lampu yang menerangi. Ia sama sekali tidak mengenalinya, hanya seorang lelaki bertubuh gelap yang dilihatnya. Lelaki itu membentangkan sebuah kain di lantai Masjid Nabawi. Sepertinya ia merasa hanya sendiri saja dalam masjid itu. Ia tidak menyadari kehadiran Ibnu Al-Munkadir tidak jauh dari tempatnya berdiri. Lelaki itu berdiri dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, lelaki tersebut duduk bersimpuh. Begitu khusyunya ia berdoa dan bermunajat kepada Sang Pencipta. Dalam munajatnya itu, ia berdoa kepada Allah, "Duhai Tuhanku, penduduk negeri harammu ini telah bermunajat dan memohon hujan kepadamu. Namun engkau tidak kunjung mengaruniakannya pada mereka. Duhai Tuhanku, sungguh aku mohon kepadamu curahkanlah hujan itu untuk mereka." Ibnu Al-Munkadir yang mendengar munajat itu agak sedikit mencibir. Dia pikir dirinya siapa mengatakan seperti itu. Gumamnya dalam hati. Orang-orang soleh seantero Madinah telah keluar untuk meminta hujan, namun tak kunjung dikabulkan. Lalu tiba-tiba, orang ini berdoa pula, gumamnya. Namun sungguh di luar dugaan, sebelum lelaki hitam itu menurunkan kedua tangannya, tiba-tiba saja suara guntur bergemuruh di langit kota Madinah. Tetesan demi tetesan air hujan turun ke bumi. Semakin lama semakin banyak air hujan yang menetes, dan semakin deras pula hujan malam itu. Basahlah tanah Madinah malam itu. Tak terkira betapa gembiranya lelaki itu. Segala pujian dan sanjungan ia ucapkan kepada Allah Ta'ala. Namun tidak lama kemudian ia berkata dengan penuh ketawaduan, "Duhai Tuhanku, siapakah aku ini? Siapakah gerangan aku ini hingga engkau berkenan mengabulkan doaku?" Tak lama sesudah itu, lelaki tersebut bangkit kembali dan melanjutkan rokaat-rokaat sholatnya. Ketika waktu subuh segera masuk, ia sigap menyelesaikan sholat witirnya lalu beranjak pergi. Saat azan subuh selesai dikumandangkan, kaum muslimin pun masuk ke dalam masjid. Lelaki tersebut pun ikut masuk seolah-olah baru saja tiba di sana. Ibnu Al-Munkadir hanya tertegun di tempatnya memandang lelaki itu. Setelah selesai mengerjakan sholat subuh, lelaki itu bergegas keluar meninggalkan Masjid Nabawi. Jalan-jalan kota Madinah subuh itu digenangi air. Lelaki itu berjalan cepat, saking cepatnya, Ibnu Al-Munkadir yang berniat membuntutinya sampai kehilangan jejak. Ia benar-benar tidak tahu kemana lelaki hitam itu pergi. Malam berikutnya, ketika malam kembali merangkak semakin gelap dan larut, Ibnu Al-Munkadir kembali mendatangi Masjid Nabawi. Dan seperti malam kemarin, ia kembali melihat lelaki hitam itu. Persis seperti kemarin, lelaki tersebut mengerjakan sholat malamnya hingga subuh menjelang. Kala sholat ditegakkan, ia masuk ke dalam syaf seperti orang yang baru saja tiba di masjid itu. Ketika sang imam mengucapkan salam, lelaki itu tidak menunggu lama. Persis seperti kemarin, ia bergegas meninggalkan masjid itu, dan Ibnu Al-Munkadir mengikutinya dari belakang. Ia ingin tahu siapa sebenarnya lelaki itu. Lelaki itu menuju ke sebuah lorong dan setibanya di sebuah rumah ia masuk ke dalamnya. Rupanya di situ laki-laki ini tinggal. Baiklah, nanti aku akan mengunjunginya, gumam Ibnu Al-Munkadir dalam hati. Matahari telah naik sepenggalan. Usai menyelesaikan sholat duhanya, Ibnu Al-Munkadir pun bergegas mendatangi rumah sang lelaki hitam. Ternyata ia seorang tukang sepatu. Saat itu ia sedang sibuk mengerjakan sebuah sepatu. Begitu melihat Ibnu Al-Munkadir, ia segera mengenalinya.
"Marhaban wahai Abu Abdullah," begitulah Ibnu Al-Munkadir dipanggil. "Adakah yang bisa kubantu? Mungkin engkau ingin memesan sebuah alas kaki?" ujar lelaki itu menyambut dengan hangat. "Bukankah engkau yang bersamaku di masjid kemarin malam itu?" tanya Ibnu Al-Munkadir tanpa menunda, karena penasaran yang sangat. Dan tanpa diduga, wajah lelaki itu segera berubah. Ia tampak marah. Dengan nada suara yang tinggi ia berkata, "Apa urusanmu dengan itu semua, wahai Ibnu Al-Munkadir?" Tampaknya ia sangat marah. "Aku harus segera pergi dari sini," gumam Ibnu Al-Munkadir dalam hati. Ibnu Al-Munkadir pun segera pamit meninggalkan rumah tukang sepatu itu. Keesokan malamnya, seperti sebelumnya, malam itu Ibnu Al-Munkadir berjalan menuju Masjid Nabawi. Satu hal yang agak berbeda malam itu. Di hatinya ada harapan yang kuat untuk melihat lelaki tukang sepatu itu. Setibanya di masjid dan mengerjakan sholat seperti biasanya, ia bersandar sambil berharap lelaki itu kembali terlihat di depan matanya. Namun malam semakin malam, lelaki yang ditunggu-tunggu tidak kunjung kelihatan. Ibnu Al-Munkadir tersadar, ia telah melakukan kesalahan. "Innalillah, apakah yang telah kulakukan?" Itulah gumamnya saat menyadari kesalahan itu. Usai sholat subuh, ia segera meninggalkan masjid itu dan mendatangi rumah sang tukang sepatu. Namun, yang ditemukan hanyalah pintu rumah yang terbuka dan tidak ada lagi lelaki itu. Penghuni rumah itu berkata, "Wahai Abu Abdullah, apa yang terjadi antara engkau dengan dia?" "Apa yang terjadi?" tanya Ibnu Al-Munkadir. "Ketika engkau keluar dari sini kemarin itu, ia segera mengumpulkan semua barangnya hingga tidak satu pun yang tersisa. Lalu ia pergi dan kami tidak tahu kemana ia pergi hingga kini," jelas penghuni rumah itu. Sejak hari itu, Ibnu Al-Munkadir mengelilingi semua rumah yang ia ketahui di kota Madinah. Namun sia-sia belaka, pencariannya tidak pernah membuahkan hasil. Dan hingga kini di abad 14 Hijriah ini, kita pun tidak pernah tahu siapa lelaki tukang sepatu itu. Jejak-jejaknya yang terhapus oleh hembusan angin sejarah seolah bergumam, "Biarlah, hanya Allah yang mengenalku." Sebuah pesan dari seorang ulama salaf, "Turafuna fi ahli sama wa tufuna fi ahlil ardi." Berusahalah agar kalian lebih dikenal oleh para penghuni langit, walau tak seorang pun penduduk bumi yang mengenal kalian. Mereka adalah hamba yang terjaga amal dan ibadahnya dalam menggapai surga tanpa cacat oleh kefanaan dunia. Tak tertarik pada kemasyhuran, jauh dari panggung kemegahan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebut mereka dengan sebutan Al-Ahfiyah, manusia-manusia tersembunyi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya ini.